Pernah nggak lo ada di fase dimana lo udah ngelakuin segalanya demi seseorang? Mulai dari selalu jadi orang pertama yang nyapa duluan, mikirin topik biar obrolan tetap hidup, ngasih perhatian kecil setiap hari, bahkan ngeluarin tenaga dan waktu yang kadang lo sendiri nggak punya, cuma biar dia merasa diperhatiin. Tapi yang lo dapet malah sebaliknya. Dia cuek, bales chat singkat, lama banget respon, bahkan kadang kayak nggak peduli lo ada atau enggak. Dan lo mulai mikir, salah gue di mana? Padahal lo cuma pengen dihargai, cuma pengen diusahain balik. Tapi makin lo usaha, makin dia menjauh. Makin lo hadir, makin dia nggak peduli. Sampai akhirnya, lo kayak ngomong sendiri, jalan sendiri, berjuang sendiri, dalam hubungan yang harusnya dijalanin bareng. Dan inilah titik di mana lo harus kenal dan mulai paham gimana cara pakai aturan kontak dengan benar. Karena kadang bukan cinta lo yang salah, tapi cara lo hadir yang terlalu berlebihan sampai bikin dia lupa gimana rasanya kehilangan. Dan dari sini kita bakal bongkar satu persatu kenapa aturan kontak bisa jadi penyelamat. Bukan cuma buat hubungan lo, tapi buat harga diri lo yang selama ini mulai lo korbankan secara nggak sadar. Salah satu kesalahan paling umum saat orang nerapin aturan kontak adalah menganggapnya kayak taktik main tarik ulur, kayak sebuah permainan buat bikin dia penasaran. Padahal ini bukan soal drama, bukan soal ngilang demi bikin dia panik, tapi soal mendisiplinkan diri lo sendiri supaya nggak terus-menerus naruh energi di tempat yang nggak layak. Aturan kontak itu kayak pagar tak terlihat yang ngebantu lo jaga batas. Ketika lo selalu duluan nyari, selalu ngechat duluan, selalu ada setiap dia butuh, tapi dia nggak pernah ada saat lo jatuh, lo secara nggak sadar udah nurunin harga lo sendiri. Dan itu bukan karena dia jahat, tapi karena lo yang ngasih terlalu banyak tanpa minta timbal balik. Nggak ada orang yang diajarin menghargai sesuatu yang selalu tersedia, kapanpun, tanpa usaha. Dan lo perlu stop, bukan buat main keras, tapi buat kasih ruang ke diri lo sendiri, buat dilihat sebagai sosok yang pantas dikejar juga. Karena kalau lo terus-terusan hadir, terus-terusan nyari, akhirnya lo bakal lupa bahwa lo juga layak dipilih. Bukan cuma jadi pilihan cadangan saat yang lain gak ada. Lo tahu nggak? Salah satu kebutuhan emosional paling kuat dalam hubungan manusia itu adalah ketidakhadiran yang bikin kangen. Tapi kalau lo terus-terusan ada, selalu ngebales cepet, selalu ngasih perhatian tanpa jeda, lo ngilangin momen penting itu. Lo ngebuat orang terbiasa sama keberadaan lo. Dan kalau sesuatu udah jadi kebiasaan, dia bakal ngerasa itu hal biasa, padahal lo itu luar biasa. Nah, disinilah kenapa aturan kontak bisa bekerja. Bukan buat bikin lo jadi dingin atau nggak peduli, tapi biar dia punya ruang buat mikir. Kok hari ini dia nggak chat? Kenapa dia nggak kayak biasanya? Dan dari pertanyaan itu, muncul keinginan buat tahu lebih, buat deketin lagi. Tapi kalau lo terus nempel, lo terus ngejar, nggak ada ruang untuk dia mikir. Bahkan bisa jadi, dia nganggap keberadaan lo sebagai beban. Aturan kontak adalah cara buat bikin seseorang sadar bahwa lo bukan benda mati yang bisa ditaruh dan diambil kapan aja. Lo punya pilihan, lo punya batas, dan lo nggak akan terus ada di tempat yang nggak menghargai kehadiran lo. Kadang, kita terlalu takut buat ngerespon dingin karena khawatir dicap berubah. Tapi perubahan itu perlu, apalagi kalau sebelumnya lo selalu yang lebih effort. Aturan kontak ngajarin lo satu hal penting, balas sesuai energi yang dikasih. Kalau dia balas panjang, lo juga balas panjang. Kalau dia balas pendek dan lama, lo juga jangan buru-buru balas panjang. Jangan lo terus kasih 100% buat orang yang cuman ngasih 10%. Karena semakin lo nggak seimbang, semakin lo kehilangan nilai. Orang itu ngelihat pola. Kalau dia tahu lo selalu nyari, selalu hadir, dia nggak akan ngerasa kehilangan. Dan parahnya, lama-lama dia bakal nganggep keberadaan lo sebagai sesuatu yang dijamin, bukan sebagai sesuatu yang dia perjuangin. Jadi bukan soal jadi dingin atau cuek, tapi soal melatih diri buat nggak berlebihan dalam mencintai orang yang belum tentu mau berjuang bareng lo. Ini soal lo belajar, kapan layak hadir, kapan harus mundur. Tahu nggak kenapa banyak orang gagal move on padahal udah tahu itu hubungan toksik? Karena mereka terlalu sering ngasih dan terlalu jarang narik diri. Mereka nggak pernah kasih kesempatan ke diri sendiri buat bernapas dari rasa keterikatan. Aturan kontak bukan soal memutus, tapi soal memberikan jeda.
Jeda buat mikir, buat ngecek ulang. Masih layak nggak lo ada di hubungan ini? Kadang kita takut buat stop kontak karena takut kehilangan. Tapi pertanyaannya, emang selama ini lo beneran punya hubungan yang sehat? Atau lo cuma takut sendirian? Lo cuma takut nggak punya seseorang buat ditanya, lagi apa? Aturan kontak ngebantu lo buat bedain mana yang beneran cinta dan mana yang cuman keterbiasaan. Lo akan sadar bahwa rasa rindu itu cuma bisa muncul kalau lo kasih ruang. Dan kalau selama ini dia nggak pernah nyari lo balik, bahkan saat lo menghilang, itu tandanya bukan lo yang penting, tapi kemudahan yang lo kasih yang dia butuhin. Jadi, stop, tarik diri, dan biarkan realita yang ngomong, bukan perasaan lo yang udah terlalu dalam. Terapkan aturan ini bukan buat bikin dia panik, tapi buat ngelindungin diri lo dari harapan palsu yang lo bentuk sendiri. Kadang, lo terus nyari karena mikir, kalau gue terus ada, lama-lama dia sadar. Tapi kenyataannya, makin lo hadir, makin dia cuek, makin lo ngejar, makin dia ngerasa berhak dicintai tanpa harus balas. Dan ini yang berbahaya. Lo akan terjebak dalam pola di mana lo selalu yang rugi. Aturan kontak adalah rem darurat. Saat lo sadar kalau energi lo cuma mengalir ke satu arah, maka lo butuh berhenti. Lo butuh tanya ke diri sendiri. Lo masih ngejar karena sayang atau karena lo nggak tahu caranya berhenti? Dan jawabannya cuma bisa lo temuin kalau lo berani untuk diam, untuk nggak nyapa, untuk nggak mikir nanti dia ilfil. Karena yang ilfil duluan harusnya lo, kalau lo sadar selama ini lo yang berjuang sendirian. Lo juga harus siap kalau ternyata setelah lo stop kontak, nggak ada yang berubah, nggak ada balasan, nggak ada kepanikan, nggak ada rasa kehilangan, dan itu akan nyakitin, iya, tapi juga akan melegakan. Karena sekarang lo tahu, selama ini lo yang ngebangun hubungan ini sendirian, dan itu lebih baik daripada terus hidup dalam ilusi bahwa dia peduli. Kadang kita lebih suka dibohongin daripada ditinggal. Tapi hidup nggak akan pernah sehat kalau terus dijalani atas dasar harapan kosong. Aturan kontak itu bukan hukuman, tapi tes kejujuran. Kalau dia memang punya rasa, dia akan nyari. Tapi kalau dia nggak ada respon sama sekali, itu bukan akhir dunia. Itu justru awal dari hidup lo yang lebih waras, lebih tenang, dan lebih bebas dari ketergantungan sama seseorang yang nggak punya niat serius. Dan di titik ini, pelan-pelan lo akan belajar. Ternyata lo bisa hidup tanpa dia. Ternyata lo bisa ngisi hari-hari lo tanpa nunggu notifikasi dari dia. Ternyata lo bisa tidur tenang walau nggak ada kabar. Dan dari situ, lo mulai tumbuh. Lo mulai ngelakuin hal-hal yang lo tunda. Lo jadi produktif, lo lebih sering ketawa. Lo ketemu teman-teman baru. Dan pelan-pelan, lo sadar bahwa lo terlalu berharga buat dikurung dalam hubungan yang cuma bikin lo ngerasa cukup, tapi nggak pernah utuh. Aturan kontak bukan cuma teknik komunikasi, tapi proses penyembuhan. Proses ngelepas keterikatan yang selama ini nyiksa batin lo secara diam-diam. Banyak yang bilang, cinta butuh pengorbanan. Tapi nggak ada yang bilang cinta butuh kehilangan harga diri. Aturan kontak adalah cara lo menjaga harga diri lo tetap utuh, bahkan saat perasaan lo udah terlalu dalam. Lo nggak bisa maksa seseorang buat stay, tapi lo bisa memutuskan kapan harus stop. Lo nggak bisa minta orang buat peduli, tapi lo bisa kasih batas kapan lo harus mundur. Dan itulah esensi dari kedewasaan dalam mencintai. Lo tahu kapan harus bertahan, kapan harus berhenti. Dan aturan kontak ngajarin lo itu semua. Dengan sabar, dengan tenang, dengan penuh kendali. Lo nggak akan langsung jadi kuat setelah nerapin aturan ini. Kadang lo bakal relapse, pengen nyapa, pengen ngecek story, pengen tahu kabarnya. Tapi setiap kali lu tahan, lu makin kuat. Setiap kali lu nggak balas walau pengen banget, lu makin sadar. Cinta yang sehat nggak bikin lu ngerasa kayak peminta-minta. Dan suatu saat nanti, lu bakal lihat ke belakang dan bilang ke diri sendiri, untung gue stop saat itu. Untung gue tarik diri. Kalau enggak, gue masih jadi orang yang selalu nyari, tapi nggak pernah dicari. Dan di hari itu, lu akan ngerti, keputusan buat jaga batas bukanlah kelemahan, tapi kekuatan yang lu butuhin buat akhirnya ngerasain cinta yang sebenarnya. Jadi, sekarang lu tahu
Aturan kontak itu bukan permainan, tapi penyelamatan. Bukan buat bikin dia balas dendam emosional, tapi buat bikin lu waras lagi. Karena lu gak seharusnya jadi orang yang selalu hadir untuk seseorang yang bahkan gak pernah nanya kabar lo. Mulai sekarang, belajar buat naruh energi di tempat yang layak. Jangan buang waktu untuk orang yang bahkan gak mikirin lo. Dan kalau lo ngerasa video ini ngebuka mata lo, tolong share ke temen lo yang lagi capek ngejar sendirian. Klik like, subscribe, dan komen di bawah. Gue berhenti maksa. Sekarang giliran dia nunjukin usaha. Karena cinta yang layak gak butuh dipaksa. Cinta yang tulus akan datang tanpa harus lo selalu ngejar.